Kiki menanyakan apakah bisa mendapatkan LOA conditional jika belum memiliki sertifikat TOEFL? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi waktu UK. Apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau membacakan satu email yang menanyakan mengenai bagaimanakah cara studi di UK. Dan email ini dari siapa ya? Dari Kiki Azahra 17 ya, di gmail.com. Ya, pertanyaannya adalah berkaitan dengan jurusan Public Policy. Apakah di University of Birmingham ada jurusan Public Policy, dan apakah bisa mendapatkan LOA conditional jika belum memiliki sertifikat TOEFL. Ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu mungkin yang ingin berkuliah di luar negeri, ini pertanyaan sebenarnya berkaitan dengan program master. Jadi sebagian besar video-video yang saya buat itu untuk program S3 atau doktoral. Nah, ini ada pertanyaan dari calon mahasiswa yang ingin kuliah master. Oke, jadi pertanyaannya kuliah di jurusan Public Policy dan LOA conditional. Nah, mungkin bagi yang belum atau baru mengikuti, apakah yang dimaksud dengan LOA conditional? LOA conditional itu adalah, LOA sendiri adalah letter of acceptance. Jadi surat yang menunjukkan bahwa calon mahasiswa ini sudah diterima atau sudah diterima dan bisa segera melakukan daftar ulang atau registrasi. Nah, ada dua jenis LOA. Yang pertama conditional atau bersyarat, dan yang kedua adalah unconditional, artinya tidak bersyarat. LOA conditional artinya boleh melakukan registrasi dan akan diterima asalkan ketika melakukan registrasi itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat itu biasanya adalah menyerahkan sertifikat TOEFL. Biasanya ketika kita mendaftar, kita belum menyerahkan sertifikat TOEFL atau skor TOEFL kita masih di bawah standar, itu biasanya masih bisa diterima dengan syarat ketika registrasi ulang kita sekaligus menyerahkan sertifikat TOEFL yang sudah memenuhi skornya, sudah memenuhi standar. Nah itu ya, jadi itu yang disebut dengan LOA conditional atau unconditional. Itu conditional. Yang unconditional ya, artinya kita dinyatakan diterima, surat yang menyatakan kita diterima di kampus tersebut, tetapi sudah tidak ada syarat apapun. Jadi 100% sudah diterima, tinggal registrasi ulang saja. Oke, tidak perlu ada syarat menyerahkan sertifikat TOEFL atau membayar uang pendaftaran atau syarat-syarat yang lainnya. Jadi 100% LOA unconditional itu menyatakan bahwa kita sudah diterima dan segera kita dipersilahkan segera melakukan registrasi. Oke, nanti kita bisa obrolkan lagi mengenai LOA conditional dan unconditional secara lebih lanjut. Nah, Kiki ini kemudian menanyakan mengenai jurusan Public Policy. Saya jawab ada di University of Birmingham ini ada jurusan Public Policy. Jadi dia masuknya di School of Government. Oke. Nah, kemudian ketika Kiki menanyakan apakah bisa mendapatkan LOA conditional jika belum memiliki sertifikat TOEFL, bisa. Jawabnya bisa ya. Kemudian saya tanyakan lagi, ini untuk program S1, S2, S3. Ternyata Kiki ini untuk program S2. Nah, program S2 ini sedikit lebih gampang daripada S3, di mana kita tidak perlu menghubungi calon supervisor. Oke, jadi kita tinggal masuk ke website UOB, University of Birmingham, kemudian mengisi syarat-syaratnya, mengisi data-datanya, memasukkan jurusan mana yang ingin dipilih, kemudian memasukkan atau mengupload sertifikat-sertifikat yang diminta.
kemudian klik OK, tinggal OK, upload. Nah, nanti setelah beberapa saat akan ada hasilnya. Jadi sedikit lebih mudah. Kalau S3 itu harus mencari calon supervisor yang bersedia untuk menjadi pembimbing kita. Dan itu prosesnya tentu saja berbeda dan kadang sulit, kadang mudah gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan supervisor apabila Anda ingin kuliah S3? Ya, nanti bisa kita bahas di video yang lainnya ya. Jadi, kembali untuk Kiki ini, saya sarankan bisa langsung mendaftarkan saja di website resmi UOB, kemudian memasukkan syarat-syaratnya, dan kemudian tinggal klik upload. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi tidak terlalu panjang ya prosesnya. Nah, itu secara umum. Nah, ada satu trik yang mungkin bisa menjadi cara atau panduan yang baik untuk kalian yang ingin kuliah S2 adalah bisa menghubungi atau meminta bantuan agen-agen pendidikan. Jadi di Indonesia ada agen khusus yang membantu teman-teman yang ingin sekolah di luar negeri secara gratis. Apakah benar gratis? Iya, pasti gratis. Kenapa? Karena agen-agen ini mereka bekerja sama dengan kampus-kampus di luar negeri dan mereka kemungkinan besar mendapatkan fee tertentu dari mahasiswa-mahasiswa yang bisa mereka jaring untuk kuliah di luar negeri. Dan ini sangat membantu dan ini real. Saya tanyakan ke teman-teman yang S2 itu salah satu caranya yang sangat membantu adalah menggunakan jasa konsultan pendidikan atau agen pendidikan. Dan itu ya sangat memudahkan karena untuk proses registrasi mudahnya itu seperti apa? Mudahnya sangat mudah. Jadi kita bisa hanya mengumpulkan atau memberikan syarat-syarat yang diminta lewat agen tersebut. Kemudian untuk registrasi dan seterusnya, pendaftaran mencari kampus yang sesuai itu tinggal mereka yang mencarikan gitu. Jadi kasarnya berdasarkan pengalaman teman saya ini, dia menghubungi agen pendidikan tersebut, kemudian minta dicarikan kampus. Jadi minta dicarikan kampus dengan jurusan ini, di negara ini, dengan konsentrasi atau tema kajian yang ingin dia lakukan, yang ingin dia pelajari adalah kajian tentang ini atau ilmu tentang ini. Itu nanti akan segera dibantu oleh agen pendidikan tersebut. Dan mereka juga pasti akan memberikan feedback yang sangat baik. Misalkan kita ingin belajar mengenai computer science, kita ingin di kampus A di Inggris. Oke, kita lanjutkan. Maaf ada sedikit gangguan, jadi tadi sempat terpause videonya. Jadi kembali ke menggunakan jasa agen pendidikan. Jadi sangat bermanfaat menggunakan jasa agen pendidikan. Misalkan kita punya keinginan untuk belajar mengenai computer science di suatu kampus di Inggris. Ketika kita sampaikan ke konsultan pendidikan atau agen pendidikan ini, mereka akan memberikan masukan berdasarkan background kita, nilai di sertifikat kita, dan kampus-kampus yang unggul mengenai computer science di Inggris. Agen ini akan memberikan saran, baiknya Anda atau kamu itu apply di kampus A, jangan di kampus B, karena kampus B mungkin computer science-nya tidak terlalu bagus atau seperti apa dengan alasan-alasan lain atau ada alasan-alasan lain ya. Jadi itu sangat membantu ketika kita menggunakan jasa agen pendidikan. Jadi dari penggunaan agen pendidikan ini kita pakai mereka akan sangat membantu dan memberikan saran-saran yang secara personal bisa kita tanyakan kapan saja, kita bisa komunikasi lewat WA, bahkan untuk ini berdasarkan pengalaman saya untuk hal-hal yang tidak tidak berhubungan langsung dengan pendaftaran, itu mereka juga bisa bantu. Misalkan bagaimana cara membayar, kemudian bagaimana proses pembuatan visa, dan seterusnya. Jadi saran saya adalah menggunakan jasa agen pendidikan untuk kalian yang ingin kuliah di luar negeri. Jangan khawatir, biayanya biayanya nol, dan mereka bisa secara personal membantu kita. Oke.
Semoga bisa membantu dari video ini, dan buat kalian yang ingin kuliah di luar negeri, semoga bisa lancar prosesnya dan kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Terima kasih.